Jadi polisi itu penegak hukum. Benar. Penegak hukum itu membatasi hak orang, ya kan? Pasti ada yang nggak suka dong. Iya. Saya aja dulu saya nggak suka sama polisi. Menurut Bapak sama bawahan Bapak nih polisi-polisi yang masih ini masih apa bawah gitu, yang gaya-gaya, Bapak mau nggak kasih satu kayak jangan bergaya lu gitu. Iya. Jenjang karir lu masih itu. Jangan kaya lu. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, kali ini bersama saya Brigadir Satria dalam podcast NTMC. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu nih yang cantik, gemesin, lucu, banyak followersnya lagi pula. Yuk kita sambut aja Dara Arafa. Salam Pak. Kaget kan? Iya, ketemu Pasti lagi. Bapak udah Dara Arafa. Bapak nyemir langsung. Terus Nyemir udah rambut. pakai bajunya gak rapi. Masih Iya. lihat ya, kok kayak Dara Arafanya kok hijrah. Gak apa-apa, Arafa Arianti. Kita ketemu lagi ya. Ya, Dara Iya. Arafa lagi liburan Pak, nggak bisa. Kemana? Jadi emang jobnya dia, kalau dia nggak bisa ke saya. Jadi saya menampung job-job orang yang nggak bisa emang. Lempar job terus. Lempar ya. job terus. Banyakan berarti banyakan jobnya sih. Pak Arafa ini sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Arafa sekarang lagi sibuk apa aja? Lagi sibuk biasa nyari kerjaan ya Pak ya. Mm-mm. Kalau Bapak kan enak, udah ada gaji tetap. Nah, ini sih kita udah ketemu udah 2 kali ya. Sebelumnya Iya. kita di on the road, Outdoor. di lapangan, Iya, panas-panasan, cari pelanggar. Pelanggar. Ada yang bawa boneka Waktu ular. kemarin Bapak pakai sunscreen nggak? Pakai sedikit. Pakai. Jangan bilang-bilang. On the road. Oh, Repot pantesan. ini pasti ya. Nggak ada plek hitamnya pantesan. Ah, nggak ada. Tapi kalau ini kita ketemu di beda acara lagi. Alhamdulillah. Lebih dingin adem. Iya tapi ini nih gara-gara kayak kenapa ya banyak lampu, jadi itu AC-nya kurang nih, kayaknya Bapak belum nyuci AC nih. Nyuci AC Pak biar dingin. Iya, kurang dingin berarti ya. Nah, sekarang kan banyak banget tuh ya konten bareng sama adiknya ya. Betul banget Pak. Itu Bapak itu inspirasi dari mana sih? Kok adiknya tuh sering banget Kok Bapak ya? tahu sih? Bapak Iya, nontonin? dong, kita kepoin dikit. Oh, kepoin dikit. Kirain saya Bapak nontonin terus, kata saya kok nggak ada kerjaan. Inspirasinya bagaimana kok bisa Inspirasinya- ajak terus adiknya? Inspirasinya dari orang-orang sekitar sih, karena kan orang sekitar saya kan emang Depok banget tuh yang kayak gitu ya Pak ya, kayak ibu kampungnya kayak gitu, anaknya kayak begitu, jadi kata saya, lah kok lucu bener ini gitu. Saya akhirnya bikin lah konten-konten kayak gitu, ternyata banyak yang suka. Adiknya masih di bawah umur ya? Di bawah umur tuh di bawah. 17. Oh, udah 17 Udah ya? tahun Pak. Oh, udah. Udah, Ya, udah bisa bikin SIM, Ah. tapi belum omelin Pak. Adik saya belum punya SIM Pak. Waduh ya, nanti ada saya tangkap. jangan. Hati kamu Halda, di tikungan BBM itu. Udah hafal ya. Tadi kita di belakang sempat cerita-cerita kan. Jadi adiknya itu adik saya Pak. Kalau mau jalan itu dia itu tuh nanya sama temennya. Iya. Ada Pak polisi nggak? Ada Pak polisi nggak? Buaya darat masuk. Benar-benar. Iya kan? Jadi kadang-kadang kalau ada razia, dia tuh suka takut dan dia udah tahu jam-jam razia tuh jam berapa aja, kayak jam 10 katanya. Jam 10 pasti polisi lagi nongkrong nih di pertigaan BBM gitu. Adiknya udah kecep punya polisi. Dia ngasih info terus. Kasih info. Ada polisi nih 2 nih kasih. Jangan jalan dulu. Ada razia. Karena dia punya STNK, Hmm. punya ini tapi nggak punya SIM doang. Tapi bisa bawa motor, Iya. nggak boleh kan tetap. Nggak pingin jadi produser kayak Mas Ernest Prakasa gitu. Mau Pak. Cek ruko sebelah kayak atau cek apa sebelah kayak supaya sebelahnya cek aja semua deh. Nggak pingin Cek gitu. kota sebelah ya. Ya, cek kota sebelah. Pengennya sih jadi PNS kayak Bapak ya, karena kayak uangnya tuh lancar gitu, kayak tiap bulan nggak ada inian kan, nggak ada Saya paymentnya, amin. nggak ada yang lebih dari tanggal 30 kan. Oh gitu. Bapak? Saya awal bulan kan maksudnya. Oh, awal bulan. Jadi curhat kita sini. Iya. Jangan. Nanti Sebenarnya- PNS yang lain pada marah. Enak gak sih Pak punya gaji bulanan? Apa? Enak gak sih punya gaji bulanan? Iya, gimana
Gimana jawabnya? Ya enak sih, enak cuma kebutuhan mah sama aja, Mbak. Ini yang freelance pada ketawa-tawa aja. Sama- Lu pasti pusing kan besok mau makan apa, kerja di mana? Bapak Satria ini sudah tahu kerja di mana besok. Teman-teman saya kualitasnya Udah. harus bagus terus Pak. Kalau nggak bagus nih mereka, besok nggak dipanggil lagi. Oh gitu. Enggak, udah pusing sama sering praktekin sulap sama saya. Oh, Kosong. Kosong, Pak. Kosong, Pak. Iya, Mas. Sabar ya, Om ya. Sabar lagi sering dia. sering ya? Curhat, oh. Jadi tapi followersnya udah banyak juga ya, Arafa ya. Alhamdulillah followers banyak. Pak Satria juga udah lumayan banyak kan? Pak. Saya ya 2.000-an lah. 2000 itu udah lumayan Pak. Pasnya 2.000-an. Pasnya 2.000. Toko sebelah mah 3.000. Followersnya banyak ya? Apa? Followersnya. Followersnya alhamdulillah udah banyak, banyak yang kenal. Berarti ikut dongkrak juga dong adanya, nambah followers. Kita sama-sama simbiosis mutualisme Pak. Jadi dia untung, aku untung. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah demi uang ya kan. Tapi Pak. dengar-dengar adanya kalau setiap gacor pasti nanyanya, berapa peti buat gua? Iya kadang-kadang karena Nanya ya? namanya adik ya Pak ya. Jadi Iya. kayak upah gua berapa? Yo, gua dikasih segini doang lu, nggak mau gua gitu-gitu. Jadi dia lebih membangkak daripada Iya. saya gitu. Jadi, loh gajinya gedean lu daripada gua gitu loh. Dia pengen kaya juga ternyata. Kaya juga. Iya pengen beli mobil dia. Banyak duit juga ya. Emang berapa bersaudara sih? 3. 3. Satu kakak. Kakak beda 3 tahun. Terus adik beda 7 tahun. Dan emang nggak terlalu deket sih sama adik karena beda 7 tahun ya, jadi beda banget, nggak sefrekuensi gitu. Tapi makin kesini makin sefrekuensi, kayak dia tuh temen aku tuh temen dia tapi bukan temen aku gitu. Gitu. Jadi dia bisa gabung ke aku, jadi kayak dia tua sebelum waktunya. Tua sebelumnya. Emang banyak sih anak-anak sekarang sih. Banyak banget kan kayak Iya. anak-anak sekarang, zaman sekarang tuh SMA aja apa ya Kayak Allah. bareng-bareng sama-sama jamet ya sebutannya. Bukan lagu yang jamet kuda sih, Bukan jamet Beda kuda ya? sih, tapi jamet tuh kayak tanda alay mungkin ya. Alay. Iya. Dulu Bapak pernah alay gak? Pernah. Bapak alaynya kayak gimana? Ya itu. Bapak pernah nongkrong di ini gak, di Flyover. Ya. Oh itu bisa. Hobi saya dulu. Bapak sealay itu ya? Iya, dulu. Makan semangka gak? Hah? Makan semangka? Iya, sekarang udah 3.000. Iya, 500. Sahabat Bapak masih di sini aja, Pak. Saya kecil di sini, Pak. Saya udah jadi polisi, Bapak di sini juga. Iya, namanya. Flyover mana Pasar Rebo? Itu jantung. Udah curhat lagi. Ternyata bapaknya alay guys. Iya. Kirain mah polisi gak ada yang alay, ternyata sama aja kayak kita ya. Iya. Arafa ini kan terkenal dengan stand up komedinya ya. Dulu stand up komedi Akademi 2 ya. Iya kan. 2. Nah, itu standar orang kan lucu tuh beda-beda ya. Nah, kira-kira tipsnya apa sih? Si Arafa ini ngambil materi dari mana, atau mungkin belajarkah di depan orang tua atau depan adik, gimana, lucu nggak? Gua lucu nggak, kira-kira gitu nggak? Karena menurut aku kan kayak lucu kan relatif ya Pak ya. Betul. Yang menurut kita lucu belum tentu menurut orang lain lucu, dan kita tuh kan nggak bisa ngebahagiain semua orang gitu. Jadi ya udah, kita ngebahagiain diri kita sendiri, bikin kayak ya udah gue yang penting bikin 100% dari hati gue. Kalau nanti ada yang suka ya bagus, kalau nanti banyak yang nggak suka ya kasihan banget, masa banyak yang nggak suka daripada yang suka ya Pak. Iya. Kayak Bapak aja pasti banyak kan Pak yang suka sama yang enggak. Bapak Iya, pernah betul. nggak ada yang nggak suka sama Bapak? Pernah dong, apalagi kita polisi. Ya, polisi itu penegak hukum. Benar. Penegak hukum itu membatasi hak orang, ya kan? Pasti ada yang nggak suka dong. Iya. Saya aja dulu saya nggak suka sama polisi, kalau saya nggak ada SIM nggak lengkap, kayak ya ada polisi lagi, geter saya langsung muter balik. iya. Apalagi kalau ada abang-abang bapak-bapak tuh suka kasihan kan, muter balik Neng, ada polisi, muter balik. Nah saya muter balik tuh Pak. Tapi hati-hati, Anda tertipu. Kenapa? Sekarang satpam pun seragamnya sama kayak saya. Iya, itu dia Pak. Iya. Ya Allah, kok itu siapa yang bikin peraturannya sih? Ya itu kan memang kita sama-sama menjaga keamanan. Jadi disamakan. Cuma beda ininya, atributnya beda. Tapi dari kejauhan warnanya coklat. Ya, tapi itu bisa membantu kita di kepolisian. Takut jadi putar balik. Satpam, Anda kena prank. Jadi, Harusnya diganti tuh satpam. Tapi bikin menyusahkan warga-warga biasa yang takut kena tilang. Polisi satpam ya, polisi satpam. Pas disamperin, ya satpam. Satpam. Udah deg-degan gua dari ujung. Tapi Bapak ini gak ngerasa kayak
ih masa satpam sama gue bajunya gitu. Enggak dong, enggak pernah ngerasa apa sama itu, malah kita bangga kita bangga juga lah kan, sama-sama kita menjaga keamanan kan. Dari satpam juga membantu menjaga keamanan di tempat mereka bekerja, membantu tugas dari kepolisian juga, nggak secara langsung. Apa bapak sama kayak kita, kayak itu teman gua atau bukan ya, teman gua bukan ya, bukan ternyata satpam. Nah, kalau bilang masalah materi ini susah mana sih buat materi stand up comedy atau buat konten bareng sama adiknya? Susahan sama aja sih sebenarnya, apa kerjaannya apa ya? Sama ya. Yang penting gimana cara ngejalaninnya aja. Mungkin sekarang lagi emang gak stand up comedy karena lagi PPKM lagi apa, jadi kita muter otak biar bisa di sosmed. Nah kalau di sosmed gitu susahnya cuman ide cerita, tapi kalau udah jalan kayak gini mah udah enak. Cuman ide ceritanya doang, tapi kalau stand up comedy tuh harus nulis, harus latihan, terus banyak deh, baru udah dikasih tahu. Nah, sempat juga tahu katanya punya pengalaman dibegal ya. Selain Enggak. prestasinya itu apa dibegal atau apa sih? Enggak, aku nggak pernah dibegal, tapi tetangga aku pernah dibegal. Oh, tetangga. Iya, jadi anak SMP. Heeh. Terus habis itu dibegal, HP-nya diambil. Pas Diambil. jatuh juga, motornya jatuh. Motornya di gini, tak digituin apa nih? Dia apa Tendang, ini? sepak. Iya, ditendang gitu, terus jatuh kan. Ah. Terus habis itu HP-nya diambil. Pas HP-nya diambil, dia nangis tuh, dia pulang. Terus baru cerita sama Rafa gitu. Cerita sama ibunya. Pas cerita sama ibunya bukannya kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu nggak kenapa-napa. Ibunya malah kasihan sama HP-nya. Itu HP masih kredit. Lu lagi bawa HP keluar-keluar gitu, ya Allah. Kan jadi nyesek banget ya Pak ya. Orang lagi trauma-traumanya, ini dengkulnya masih sobek, ini masih basah. Ih, ya Allah, masih kayak ada laler juga dilalerin itu korengnya. Aduh. Berarti ibunya lebih ini sama HP-nya ya? HP-nya karena belum selesai, belum Karena lunas belum ternyata. selesai. Iya. Oh. Astagfirullah. Dan tapi posisinya tuh lagi jalan berkendara gitu. Lagi jalan di mana ya, pas Apa di lampu merah dia berhenti, main HP keluar terus diambil? Enggak. Jadi dia emang namanya bocah jamet ya. Megang HP itu di jalan. Bawa motor. Bawa motor. Terus habis itu adalah orang iseng gitu mau ngambil. Nggak tahu itu begal atau enggak. Iya. Ada kesempatan kan. Kejahatan kan kalau ada kesempatan doang Nah, kan, Pak. itu dia tuh pentingnya fokus dalam berkendara. Jangan mainin HP, Jangan. gadget, apalagi sambil main game, PUBG itu sambil nyetir, jangan. Itu sangat mengganggu Emang kefokusan Anda ada saat berkendara. orang naik motor main PUBG begini atau nggak main Mobile Legend? Ntar dulu lagi dikejar-kejar balon. Kan nggak ada. Nama juga kasih himbauan, ya kan? Kameramennya no tahu atau dia pernah no berarti lu pernah kan Bang dikejar balon? Kita balik lagi nih ngomongin stand up comedy. Iya Pak. Kira-kira pernah nggak sih lagi bikin materi stand up, taunya hati lagi gundah-gulana atau lagi galau mikirin mantan keceplosan. Biasanya ngatasinnya gimana itu? Malah bagus kayak gitu. Bikin stand up comedy kan dari keresahan. Jadi ketika kita misalnya nggak suka sama polisi gitu ya, terus kita bikin materi stand upnya tuh jadi gampang. Karena kita tahu gitu kayak, ih kesel banget sih sama polisi ya. Tadi sama polisi ditangkap gini gitu. Jadi enak. Kalau lagi senang sama polisi kita bingung. Misal senang banget deh sama polisi tadi, udah ganteng, baik hati gitu kayak orang-orang, oh ya udah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi kesel, misalnya lagi diputusin, Kalau lagi patah hati, gitu-gitu, Ah. itu lebih gampang ditulis sih Pak. Tulis nanti bukan jadi bahan materi, malah jadi puisi ya. Salah Pak, itu puisi. Lebih Kalau ke mau jadi diary puisi sih. malah jadi diary Jadi, ya. Bapak dulu waktu kecil nulis diary nggak? Ada sih saya. Nulis. Nulis juga saya. Bapak dulu ini nggak pakai binder nggak nulisnya? Pakai binder. Tahu binder nggak Bapak? Iya tahu. Enggak pakai binder, belum pakai binder. Binder Harvest, Ajinata Ya, yang belinya itu. di abang-abang. Saya dulu bindernya dapat dari hadiah Ciki itu. Hadiah. Beneran? Serius? Mereknya Ada apa? nih, ini gunanya buat apa daripada nggak kepake? Ya udah saya buat di diary. Oh. Terus saya pamit-pamitin ke Bukan cewek binder. saya. Terus jadi mereka jadi ini yang saya. Gitu caranya dulu. Tuker-tukeran binder nggak? Kalau Harvest tuh sama yang jelek-jelek tuh sama Kiki 5 tukernya. Masa? Nulis ini gak biodata Bapak. Oh, iya, Makanan nulis. favorit. Nulis terus itu ada juga. Oh iya, cita-cita Oh. Bapak polisi dari dulu. Kok jadi saya ya? Kebalikin lagi nih stand up comedy ya. Balik lagi stand up Mas saya comedy mau ya. tahu, Iya. cita-cita Bapak tuh dari kecil tuh emang polisi apa sebenarnya bukan gitu?
Saya dari kecil pengen jadi polisi memang. Pingin sih tuh artinya kayak pingin tapi ya udah terpaksa ya. Enggak sih, nggak terpaksa juga. Berarti- Maksudnya pengen karena baru tahu cita-cita saya mau jadi apa tuh baru kelas 1 SMA. Oh, Mm-mm. tua juga ya mikirin Iya. cita-citanya satu SMA. Lama ya mikirnya ya. Iya, saya dari SD tuh saya pengen jadi guru. Pas Dokter. sekarang jadi artis Wah, malah. jadi artis ya. Iya. Mengguru. Enggak, bukannya sombong, woi. Masa dia bilang, sombong sambil rebahan. Sambil rebahan, ya. Kerja. Bisa-bisaan lu sombong. Ya, Sombong. balik ke stand up komedi lagi nih, Arafa. Ngomongin stand up komedi, apa sih yang bikin Arafa maju dan daftar ikutan kompetisi stand up komedi? Dasarnya itu apa gitu? Dasarnya. Bukannya katanya itu sempat dilarang ya sama ibu ya? Iya dilarang karena stand up kan pulang malam ya Pak. Jam 12 malam baru pulang. Kalau udah ada jaguar tuh baru kita pulang gitu Pak. Agak takut kitanya lagi ngapain nih anak-anak. Padahal lagi makan ketoprak kelar. Orang Depok banget ya, Iya. paham jaguar ya? Dia mau jaguar. Pokoknya kalau udah ada jaguar disitulah waktunya kita pulang. Nah terus habis itu karena saya nggak bisa ngomong kan, nggak bisa presentasi, kayak suka gugup gitu. Akhirnya masuk stand up, banyak yang suka, terus banyak dikenal orang. Terus kata teman-teman sama senior udah ikut aja stand up gitu. Tuh ada Suca lagi daftar, semuanya ada pada daftar tuh teman-teman saya. Yang lolos cuma beberapa ya udah. Yang lolos tuh saya, Coki Pandede. Oh, bareng Pak. Satu tangan Coki. Pertama kali materinya stand up comedy itu apa? Masih inget nggak? Apa ya? Lupa Pak. Jangan sampai ngerosting polisi nih. Enggak. Kurung di sini. Agak serem ya Agak teman-teman serem ya. untuk Nggak ngomong. apa materinya kira-kira? Tentang apa ya pertama kali? Rokok, Oh, tentang perokok, tentang rokoknya atau tentang perokoknya? tentang jilbab sih. Oh, tentang hijab. Iya, gitu sih Pak. Pokoknya materi-materi dulu tuh materi-materi yang banyak brand gitu-gitu loh yang susah banget gituin. Bapak dulu pernah nonton stand up comedy gak? Oh, pernah. Off air? Ya, off air. Off air nonton siapa? Ya nonton Arafa pernah. Dan Coki juga pernah. Oh iya. Cuman maksudnya nggak ada yang terlalu saya favorit, saya yang betul gila-gila itu enggak. Cuman nonton aja buat hiburan. Nah, pengalaman terburuknya apa? Selama Pengalaman stand up comedy. stand up comedy sih Kayak mungkin terlalu- lagi roasting ini, turun wah, ngelemparin cuy, sampah ciki. Oh sampah pernah saya botol. Pak, jadi ada acara reuni akbar. Terus emang universitas gede gitu lah, reuni di ballroom gede. Nah namanya reunian ya Pak, semua orang ngobrol Iya. di meja bundar. Saya stand up, Ini ada yang ngambil makan, ada yang ngobrol gitu. Saya kayak, ini gimana cara stand up? Kalau nyanyi mah enak ya Pak, Iya. nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa, kita kedengeran gitu sambil ngobrol. Ini kalau stand up kan harus benar-benar didengerin banget ya Pak. Dinikmati, tapi ya udahlah, namanya juga kayak gitu, namanya juga pekerjaan kan Pak, pasti ada yang buruk kadang. Berarti nggak denger Anda ya? Didengar sih Pak, Cuman yang nggak. tapi saya nggak tahu mereka tuh gimana gitu responnya, karena banyak yang kayak udah orang tua-tua gitu. Jadi nggak ngerti ya, kan beda masa ya. Beda masa. Nah, kalau bayarannya pertama kali itu berapa? Berapa ya? Kayaknya Iya. nasi kotak doang deh. Nasi kotak. Iya, apa 50. Kayak salah dong kayak dia nih. Nasi kotak doang. Hei, kerja nasi kotak aja. Tapi dia nasi kotaknya milih-milih. Nasi kotaknya Maunya milih-milih. pakai ayam kecap. Kalau nggak Ada ayam menunya kecap ya? nggak mau ya. Sama nasinya nggak boleh keras, karena nggak boleh dingin, harus anget. Nggak ada nasi kotak anget. Masih dingin tuh ya. Kalau hangat berembun. Kalau berembun jadi basah, cepat basi. Iya, jadi Itu alasannya basi. Nasi kotak kenapa nggak ada yang hangat? Hah? Itu alasannya kenapa nasi kotak nggak ada Nasi yang kotak, tapi ternyata nasinya tuh nggak kotak tau. Nasinya tuh bulat begini. Nasinya bungkus kotak kerdus. Bisa kan kotak. Ya. Jadi berapa belum jawab? Nasi kotak apa 50.000 gitu? Pokoknya Serius? makan, ya pokoknya daerah segitu. Kayaknya 50.000 dikasih buat ongkos sama nasi kotak. Daerah sini nih saya lupa di mana. Tapi bukan di kantor polisi kan ya? Bukan. Bukan lah, itu nggak pernah nasi kotak. Saya takut sama kantor polisi saya. Saya kan ke kantor polisi paling kalau ada surat kehilangan. Minta surat kehilangan itu saya ke kantor polisi. Udah saya Iya. di situ udah nggak ada lagi kok. Berarti karena tahu cuma nasi kotak. Udahlah, biar aja gua nggak lucu lah. Gitu ya, kalian ya. Enggak lah. Jadi semua pekerjaan kan harus emang dari bawah kan. Kayak misalnya uang nggak langsung kayak bapak nih dari polisi. Pasti ada polisi yang gajinya kecil kan.
nggak ujuk-ujuk langsung gede gitu loh. Kayak tergantung pangkat kan. Nah, iya, jenjang karir. Iya, kadang-kadang ini teman-teman saya kalau pacaran pengennya nyarinya polisi. Polisi tuh suka cewek yang kayak gimana sih? Suka cewek yang seperti istri saya. Istri bapak kayak gimana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Saya ngomong gitu kan biar istri saya seneng Oh, juga iya. nontonnya. Nah, di belakang aja. Istri di bapak belakang. yang mana dulu nih? Jadi nonton bahaya. Ya, cuma satu kan istrinya. Ya, itulah. Iya. Nah, Arafah aja. Bapak nggak- belum jawab pertanyaan saya. Iya. Kok jadi saya yang ditekan saya? jadi Enggak, karena kan ini. sebenarnya nih ya Pak, relate banget nih Pak. Banyak orang-orang di luar sana yang seumuran saya itu pengen punya pacar polisi. Oh, oke. Punya pasangan polisi karena menurutnya ya udah aman aja hidupnya. Kriteria polisi tuh kayak gimana sih? Oh, jadi? Ceweknya? Iya jadi. Bisa jawab. Iya jadi teman-teman Bapak tuh istri-istrinya tuh apa sih gitu? Oh, ya. Harus yang pasti- cantik ke, harus Yang pasti harus menerima pekerjaan suaminya menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Oh. Gitu kan, misalnya ya kadang kita jam pulangnya nggak nentu, bisa berangkat pagi, pulangnya sore, berangkat pagi, pulangnya malam, berangkat pagi, pulang pagi kayak lagu. pagi pulang pagi. Iya. Ku rela pergi pagi pulang pagi. Itulah harus intinya sih ngerti itu dulu. Kalau itu semuanya juga ngerti. kata siapa enggak. Pabrik juga kerjanya kayak gitu. Iya, pabrik. Kadang di rolling pagi, sore, kadang-kadang malam dia. Satpam juga sama. Sama juga. Semuanya harus bisa nerima, Pak. Selain itu gitu apalagi. Pokoknya intinya ngerti dulu lah. Kalau suaminya itu sebagai abdi masyarakat, jadi lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya, lebih dibutuhkan oleh pimpinannya dibanding istrinya. Kalau saat bekerja, kalau di rumah ya tetap jadi kepala rumah tangga. Menurut Bapak sama bawahan Bapak nih polisi-polisi yang masih ini masih inilah masih apa bawah gitu, yang gaya-gaya, Bapak mau nggak kasih satu kayak jangan bergaya lu gitu. Iya. Jenjang karir lu masih itu. Jangan bergaya lu. Iya gantian. Arafah tuh udah berapa lama sih ngejomblo? Udah setahun. Apa satu orang berapa? Agak lama ya satu obat, emang saya sebenarnya emang nggak ada mau sih sebenarnya. Jadi saya tuh kemarin juga kayak udah pacaran aja yuk biar gua nggak jomblo-jomblo banget. Nah, jadi intinya mah kalau mau mencari pasangan harus saling ngerti lah ya. Betul Harus banget. Saling ngerti tentang apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita mau tuju, tujuan kita apa tuh harus saling ngerti. Jangan posesif, Jangan posesif. jangan toksik juga. Posesif. Benar lagi dia udah tahu.